Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Amma shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man iltazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidatal islamiyyata asasan li fiqhih wal hukm asy-syar'iyyah qiyasan li a'malih wa masdaran li ahkamih. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman santri anak agama yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang kami hormati serta para pemirsa yang mengikuti kajian lewat live. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah beri kesempatan kita untuk bisa berkumpul. Allah beri kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa lagi. Alhamdulillah. Kelas info ya, jadi kita di sini puasanya sudah dari pagi. Alhamdulillah kita bisa melakukan ibadah puasa atas izin Allah, dan semoga nanti kita bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini sampai penuh tanpa satu halangan apapun. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan atau memperkenalkan salah satu dari cendekiawan muslim. Jadi kalau di termnya itu kajian malam kita membahas atau mengenal para cendekiawan muslim yang jarang diketahui oleh orang-orang, yang mana kami rasa itu penting untuk di sesi kajian yang bersama dengan saya. Insya Allah kita akan membahas tentang Imam Qiraat. Sebagai muqaddimah, kita perlu tahu dulu apa itu qiraat, ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu adalah ilmu, ya gampangnya, varian bacaan Al-Quran gitu. Karena Rasul sendiri sabda kepada Umar, ketika Umar menemukan ada sahabat lain yang membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda, Rasul bersabda kepada Umar, Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. 7 huruf itu maksudnya apa? Apakah 7 huruf itu qiraat sab'ah yang masyhur, yang kita mungkin juga sudah tahu, ataukah 7 itu maksudnya lain dari itu gitu. 7 itu maksudnya adalah 7 huruf, yang dimaksud oleh Rasul itu adalah ada 7 macam perbedaan mendasar dalam setiap bacaan Al-Quran yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Nah, sehingga nggak wajar kalau bacaan Al-Quran itu berbeda-beda, variasi bacaannya gitu ya. Ini qiraat itu bukan tentang nada, langgam, irama, sama sekali bukan tentang itu, tapi tentang perbedaan cara baca Al-Quran. Sedikit contoh, misalkan kalau kita membaca lafaz majroha, kan kita bacanya gimana? Bismillahi majreha begitu ya. Tapi dalam bacaan imam yang lain, yang mana bacaannya juga mutasil sanadnya sampai Rasulullah, artinya itu adalah bacaan yang diajarkan Rasul kepada sahabat juga. Dalam bacaan lain itu dibacanya Bismillahi mujroha. Itu yang paling gampang, yang paling sederhana untuk memperkenalkan ilmu qiraat secara singkat. Kita nggak akan bahas ilmu qiraat banyak-banyak, karena pada sesi kajian malam hari di bulan Ramadan pada tahun ini, insya Allah kita akan bahas para tokohnya atau para cendekiawannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ilmu qiraat itu
ada yang namanya qiraat asyrah, ada juga yang namanya qiraat sab'ah. Sab'ah itu yang paling masyhur, kita tahunya atau kita mendapatkan qiraat sab'ah itu dari Thariq Syatibiyah. Terus ditambah dengan 3 dari Thariq atau jalur Ad-Durrah Imam Ibnul Jazari, maka jadinya qiraat asyrah. Asyrah itu artinya apa? 10 kan? Jadi ada 10 macam bacaan. 10 imam juga. Jadi setiap bacaan itu diwakilkan kepada nama imamnya. Yang pertama ada namanya Imam Nafi' Al-Madani. Lalu yang kedua ada namanya Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Lalu yang ketiga ada namanya Imam Abu Amr Al-Basri. Lalu yang keempat ada Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Lalu yang kelima ada Imam Asim Al-Kufi. Lalu yang keenam ada Imam Hamzah Al-Kufi juga. Yang ketujuh ada Imam Ali Al-Kisai Al-Kufi juga. Itu qiraat sab'ahnya. Lalu tambah 3 dari jalur Imam Ibnul Jazari yang tadi sudah. Lalu yang ke-9 ada namanya Imam Ya'qub Al-Basri. Dan terakhir ada namanya Imam Khalaf Al-Bazzar. Nah, yang mau kita bahas, yang mau kita ketahui bersama kisah dan biografinya pada malam hari ini adalah imam yang bacanya kita pakai, yaitu Imam Asim. Sebenarnya kita pakai bacanya Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Nah, tentang riwayat atau rawi yang meriwayatkan bacaan dari gurunya itu, insyaallah kita bahas pada pertemuan besok hari ya. Malam ini kita bahas pemilik bacaannya dulu, yaitu Imam Asim. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Asim ini beliau adalah salah seorang tabi'in. Ya, dibilang tabi'in itu dia masuk. Kalau mau dibilang tabi'ut tabi'in juga masuk. Tapi kalau tabi'ut tabi'in itu derajatnya yang paling sepuh gitu. Nah, kalau tabi'in masih tengah-tengah gitulah. Imam Asim ini bertempat di kota Kufah, karena namanya tadi kan Al-Kufi, nisbat namanya. Di kota Kufah itu ada 3 imam qiraat yang sama-sama belajar di satu kota itu. Karena pada saat itu kota Kufah itu menjadi pusat pemerintahan khalifah yang keempat, Sayyidina Ali. Ada Imam Hamzah, imam qiraat yang ke-6 yang tadi sudah saya sebut, dan Imam Ali Al-Kisai. Nah, Imam Asim ini nama lengkap beliau adalah Imam Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Namanya Asim gitu. Terus nama ayahnya, nama abinya adalah Bahdalah. Nama kunyahnya Abi Najud, Abu Najud. Nah, ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Bahdalah itu nama umminya. Terus nama bapaknya siapa? Berarti Abdullah. Tapi riwayat yang ini tidak lebih masyhur daripada riwayat yang menyatakan bahwa nama ayahnya adalah Bahdalah tadi. Yang lebih masyhur, yang lebih terpakai itu adalah Imam Asim bin Bahdalah Abu Najud Al-Asadi Al-Kufi. Al-Asadi itu apanya? Al-Asadi itu marganya. Sama kayak kita di Indonesia pun juga kayaknya masih ada kan nama-nama orang yang masih tercantum nama marganya dalam namanya itu. Ini marganya Asad. Apa artinya Asad itu? Habis. Asad banyu nih. Bukan ya? Asad itu singa di bahasa Arab, bukan Asad yang bahasa Jawa ya. Asad. Nah, singa. Marganya keren ini. Al-Asadi, singa. Terus Al-Kufi. Al-Kufi tadi sudah ya, nama kota tempat beliau mengajar Al-Quran. Nah, Imam Asim itu merupakan pengganti gurunya, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang sahabat muda, atau kalau dimasukkan ke generasi tabi'in maka beliau tabi'in yang sepuh. Imam Asim menggantikan beliau, gurunya ini menjadi Syekhul Qura di kota Kufah hingga akhir hayatnya nanti.
Nah, beberapa kelebihan, beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Asim itu saya rangkum menjadi 4. Yang pertama, Imam Asim itu sangat pakar dalam fasahatul lisan dan tajwid. Fasahatul lisan itu apa? Kefasihan lisan untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya. Memenuhi sifat-sifat hurufnya dan makharijul hurufnya itu juga sesuai. Kalau tajwid itu ilmu baca Al-Quran. Yang kedua, Imam Asim sangat mutkin dan juga teliti. Jadi salah sedikit nanti kalau setoran ke Imam Asim, salah sedikit langsung disalahin. Enggak L, U. Enggak tahu nanti L-nya kapan. Terus yang ketiga, Imam Asim itu suaranya indah. Dan yang terakhir, Imam Asim juga salah seorang rawi yang predikatnya thiqah. Nah, kita bahas satu-satu insya Allah pada malam hari ini. Pertama, keistimewaan Imam Asim yang menyatakan bahwa Imam Asim itu sangat pakar, sangat jago dalam fasahatul lisan dan tajwid. Nah, ditemukan riwayat yang menceritakan, mengisahkan gitu, bahwa anaknya Imam Ahmad bin Hambal, kita tentunya tahu ya Imam Ahmad bin Hambal siapa ya. Nah, anaknya itu yang namanya Abdullah itu dikenalkan, atau Imam Ahmad ini sedang bercerita atau menceritakan tentang Imam Asim kepada anaknya. Anaknya tanya, siapa Asim itu? Siapakah Imam Asim itu? Beliau adalah laki-laki yang solih, baik dan juga fiqh. Ini fiqhnya nanti berhubungan dengan keistimewaan beliau yang keempat tadi ya. Imam Ahmad juga mengatakan bahwa beliau adalah salah satu ahli qiraat yang berada di kota Kufah. Lantas Abdullah penasaran, kan disampaikan bahwa Imam Asim itu adalah ahli qiraat. Nah, si anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini, Abdullah, tanya lagi ke ayahnya, ke Imam Ahmad bin Hambal. Lantas bacaan siapa yang engkau sukai? Bacaan Al-Quran siapa yang engkau sukai? Nah, terus Imam Ahmad bin Hambal jawab, bacaan ahli Madinah. Ahli Madinah itu maksudnya adalah bacaan Imam Nafi' Al-Madani, imam qiraat yang pertama yang tadi disebutkan. Kemudian bacaan Imam Asim. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hambal itu memfavoritkan bacaan Imam Asim setelah bacaan Imam Nafi'. Kenapa kok difavoritkan? Ya karena sangat bagus sekali bacaannya, fasahatul lisannya dan juga tajwidnya. Jadi sampai menjadi bacaan yang difavoritkan sama Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Asim itu juga salah seorang ulama yang mungkin sekali hafalannya plus teliti lagi. Nah, kalau tentang ini dikisahkan dari muridnya sendiri, yaitu Imam Syu'bah, yang insyaallah besok malam kita bahas ya biografinya. Imam Syu'bah bin Ayyas ini cerita kalau dulu Imam Asim pernah curhat, pernah cerita ke beliau, ke Imam Syu'bah. Saya dulu pernah sakit selama 2 tahun. Gak disebutkan, gak ada keterangan sakitnya ini sakit apa kok sampai 2 tahun gitu. Nah, Imam Asim lanjutkan, dan aku tidak pernah memurojaah hafalanku selama itu, selama sakit itu 2 tahun berarti. Kemudian setelah aku sembuh, aku baca kembali Al-Quran dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, jadi setelah libur murojaah 2 tahun, baca Al-Quran lagi full 30 juz itu gak ada salahnya. Ini sangat Masya Allah sekali ya. Ini tentunya kan kita semua berharap dan terus berusaha kan supaya kita bisa menjadi seperti itu juga ya. Mungkin gitu. Jadi jangan cuma hafal terus distorkan selesai, habis itu dilupakan gitu enggak. Tapi kalau bisa ya yang mungkin. Kemudian Imam Asim juga suaranya indah. Imam Syu'bah muridnya juga yang tadi yang masih sama itu juga bercerita tentang keindahan suaranya. Menjadi bacaan favorit yang difavoritkan oleh Imam Abu Ishaq As-Sabi'i, salah seorang ulama fikih juga di
zamannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini nggak lama-lama ya karena waktu yang diberikan tadi sudah kepotong. Imam Asim itu adalah orang yang thiqah. Dalam ilmu hadis, mustalah khususnya, thiqah itu apa? Thiqah itu dobet sama adil. Adil itu adil yang gimana? Apakah sama rata, sama rasa? Bukan. Bukan masuk ke definisi adil yang itu. Adil itu artinya dia menjaga diri dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Menjaga muruahnya. Kemudian kalau dobet itu adalah hafalannya kuat. Jelas kuat ya, nggak perlu diragukan lagi karena hafalan Al-Qur'annya saja yakin. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal pun juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asim. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal kepada anaknya Abdullah, kan beliau cerita bahwa Imam Asim itu adalah laki-laki yang salih, baik dan juga thiqah, terpercaya. Jadi thiqah bukan adil, bukan cuma salih tapi juga kuat hafalannya. Nah, dalam periwayatan hadis Imam Asim itu meriwayatkan dari 2 orang sahabat saja. Beliau nggak banyak meriwayatkan hadis karena memang beliau lebih banyak mengabdikan hidupnya untuk mendawamkan Al-Quran, terutama qiraatnya itu. Siapakah 2 sahabat yang Imam Asim dapatkan hadis dari mereka berdua itu? Yang pertama ada namanya Abu Romathah Rifa'ah At-Tamimi. Yang kedua Harith bin Hasan Al-Bakri. Kok namanya asing banget ya? Itu memang tanda bahwa sahabat itu nggak itu aja, banyak. Cuman yang terkenal atau mungkin yang lewat di kita itu aja. Maka ini jadi pelajaran juga kalau kita mau mengenal atau belajar tentang para sahabat Rasul ya. Maka insya Allah kita bakal kita akan memiliki perannya dalam zaman kenabian. Hadis yang diriwayatkan Imam Asim dari Abu Romathah Rifa'ah At-Tamimi bisa ditemukan di musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Sementara Al-Bakri bisa ditemukan di musnadnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau juga salah satu ulama hadis tapi tidak semasyhur Imam Ahmad namanya ya. Nah, yang perlu kita ingat kembali di balik seseorang yang hebat itu tentunya ada guru yang mendidiknya. Nah, kita kan di sini juga belajar. Kita belajar kepada guru. Maka alangkah baiknya kita mengenal kepada siapa kita berguru. Itu pula kita malam ini juga akan membahas siapa saja guru Imam Asim yang berhasil mendidik Imam Asim menjadi orang yang fasih, orang yang pakar dalam fashahatul lisan dan tajwid, mutqin dan teliti. Lalu suaranya juga indah dan beliau juga orang yang thiqah gitu. Imam Asim itu berguru atau belajar kepada 3 orang sahabat. Ya kalau masuk sahabat ya sahabat muda. Kalau dimasukkan ke generasi tabiin yang sepuh. Yang pertama namanya Abu Abdurrahman Al, salah seorang anggota tim penyusun Mushaf Al-Quran Utsmani, anggota timnya Zaid bin Thabit yang ditempatkan oleh Khalifah Utsman untuk mengajar Al-Quran di kota Kufah. Jadi guru yang pertama namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar Al-Quran atau Utsman bin Affan. Terus Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Lalu Ubay bin Ka'ab. Lalu Ali bin Abi Thalib. Lalu Zaid bin Thabit. Nah, mereka lima orang sahabat ini belajar atau talaki Al-Quran, mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasul dari Jibril dari Allah. Lalu guru Imam Asim yang kedua itu Zir bin Hubaish, sahabat juga. Kalau beliau belajar ke Abdullah bin Mas'ud. Kemudian guru yang ketiga namanya Asy-Syaibani. Ini nama-nama sahabat yang sangat jarang ya kita dengar. Nah, Asy-Syaibani belajar dari Ibnu Mas'ud juga. Jadi Ibnu Mas'ud menjadi orang yang mengajar kepada 3 orang gurunya Imam Asim.
Abu Abdurrahman As-Sulami, Zir bin Hubaish, dan Asy-Syaibani. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan tentang Imam Asim ini. Imam Asim itu sangat meneladani gurunya. Salah satu yang menjadi ciri khas Imam Asim dalam mengajar Al-Quran, yang mana ini juga kebiasaan yang dimiliki oleh gurunya, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, itu adalah Imam Asim itu atau guru-gurunya juga itu mengajarkan Al-Quran atau talaki Al-Quran, menerima talaki itu maksimal itu cuma 5 ayat, nggak lebih, maksimal cuma 5 ayat. Kenapa begitu? Karena biar mantep di 5 ayat itu di setiap pertemuannya, dicek dari segala macam penjuru, dari tajwidnya, makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, sehingga bisa melahirkan orang-orang yang sama seperti Imam Asim, yang sama juga seperti Abu Abdurrahman As-Sulami, yang sangat pakar, sangat lihai, sangat jago dalam fasahatul lisan dan tajwid serta mutqin. Nah, kalau setiap kali pertemuan itu belajarnya 5 ayat, berarti kira-kira butuh berapa tahun? Ada yang mau ngitung? Al-Quran itu ayatnya ada 6.666. Kira-kira lebih dari 5 tahun itu. Baru satu kali khatam. Nah, itu juga Imam Asim terapkan kepada para muridnya, termasuk kepada Imam Syu'bah bin Ayyas, yang sekali lagi besok kita bahas, dan juga kepada Imam Hafs bin Sulaiman, yang mana bacanya yang kita pakai, bacanya Imam Hafs. Nah, sepeninggal gurunya Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, Imam Asim tinggal di kota Kufah itu 20 tahun. Bahkan Imam Qiraat yang ke-6, Imam Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi itu juga belajar juga ke Imam Asim. Terus Imam Hamzah itu juga menjadi gurunya Imam Ali Al-Kisai. Makanya kenapa dalam urutan Imam Qiraat itu yang didahulukan Imam Asim, terus Imam Hamzah, terus Imam Ali Al-Kisai. Jadi sepeninggal gurunya, Imam Asim menggantikan posisi gurunya menjadi Syekhul Qurra di kota Kufah. Syekhul Qurra itu apa? Gurunya para qori, gurunya para imam qiraat, gurunya para orang-orang yang membaca Al-Quran. Salah satu kelebihan lain yang dimiliki oleh Imam Asim itu adalah sanad bacaan yang dimiliki oleh Imam Asim itu adalah sanad bacaan yang tertinggi nomor 3 setelah bacanya Imam Ibnu Amir Asy-Syami dan Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Jadi bacanya itu sanadnya ali, tinggi. Karena jaraknya tadi hanya berapa dengan Rasul? 3 ya. Atau alias Imam Asim itu posisinya ketiga. Jadi kan Rasul, terus 5 orang sahabatnya, Abu Abdurrahman As-Sulami, terus Imam Asim. Jadi orang ketiga setelah Rasul. Udah habis waktunya? Belum. Ya, jadi sanadnya Ali, maka itu menjadi salah satu alasan kenapa kok itulah adalah bacaan yang dipilih oleh Khilafah Utsmani pada zamannya itu untuk menetapkan bacaan mana yang dipakai oleh muslim di seluruh dunia. Tapi pada nyatanya setelah penetapan itu pun ya bacaan-bacaan lain juga tetap dipakai. Seperti bacanya Imam Nafi itu ya terpakai di Afrika, bacanya Imam Ibnu Katsir terpakai di Makkah. Nah, setelah Imam Asim mendharma baktikan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran, menggantikan gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami selama 20 tahun kurang lebih di kota Kufah. Kemudian Imam Asim pun menutup usia di tahun 127 Hijriyah di kota Kufah itu juga. Nah, itu adalah biografi dan sedikit kisah perjalanan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Imam Asim bin Bahdalah Abu Najud Al-Asadi Al-Kufi, yang mana beliau adalah imam qiraat yang kelima, yang sanad bacanya itu tertinggi ketiga setelah Imam Ibnu Amir Asy-Syami dan Imam Ibnu Katsir Al-Makki.
Nah, insya Allah besok pada pertemuan berikutnya kita akan bahas, karena masih sama saya juga insya Allah besok malam. Kita akan bahas murid beliau yang menjadi rawi yang dipilih bagi qiraatnya Imam Asim, yaitu Imam Syu'bah bin Ayyad. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan keberkahan urusan-urusannya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum wa hudurikum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.